Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Novita Rahmadani dengan NIM 2301416011142. Di sini saya akan membacakan hasil tugas ujian akhir semester saya dari mata kuliah Teknologi Pembelajaran PNFI. Pertanyaan yang pertama, soal tugas proposal PKM saya. Yang pertama, pemberdayaan ekonomi melalui kewirausahaan. Judul ini menarik karena langsung menyoroti tujuan utama program, yaitu meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengembangan kewirausahaan yang relevan dan kebutuhan saat ini. Yang kedua, soal proses pembuatan proposal. Yang langkah awalnya dimulai dengan mengidentifikasi masalah kurangnya pemanfaatan potensi kewirausahaan di kalangan mahasiswa atau ibu-ibu PKK. Mencari datanya, melakukan survei kecil dan wawancara dengan ibu-ibu PKK di wilayah Janti Utara RT 3 RW 9 untuk memahami profil, potensi, dan tantangan mereka. Selanjutnya diskusi kelompok, berdiskusi untuk merumuskan solusi yang tepat sasaran, yaitu pelatihan kewirausahaan digital yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi lokal. Yang terakhir adalah revisi, melakukan revisi proposal berdasarkan masukan dari dosen pembimbing dan teman-teman, terutama dalam hal metode pelaksanaan dan anggaran biayanya. Yang soal ketiga, hal menarik, hambatan, dan tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah menyusun kurikulum pelatihan yang aplikatif dan mudah dipahami oleh ibu-ibu PKK. Dengan tingkat pendidikan dan pengalaman yang beragam, solusinya kami menggunakan studi kasus dari usaha lokal yang sukses dan metode pelatihan yang interaktif. Yang keempat, hikmah atau pembelajaran. Yang pertama, memahami kebutuhan masyarakat, lebih memahami kebutuhan dan potensi masyarakat mitra, serta pentingnya program yang relevan dan berkelanjutan. Yang kedua, belajar bekerja sama dalam tim, menghargai perbedaan pendapat, dan mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, perencanaan, memahami pentingnya perencanaan yang matang dalam setiap kegiatan, mulai dari penyusunan proposal hingga pelaksanaan program. Yang B, proposal PKM FIP Universitas Negeri Malang. Yang pertama, judul proposal PKM pemberdayaan ekonomi melalui kewirausahaan. Yang kedua, mitra program ibu-ibu PKK di wilayah Janti Utara RT 3 RW 9 Kelurahan Bandung Rejosari, Kota Malang. Mitra ini merupakan komunitas yang bergerak dalam berbagai kegiatan pemberdayaan perempuan dan keluarga. Yang ketiga, masalah utama yang dihadapi mitra, kurangnya keterampilan pengetahuan serta akses informasi, terutama dalam hal manajemen usaha berbasis teknologi digital. Hal ini menghambat potensi kewirausahaan mereka meskipun banyak yang memiliki ide-ide yang kreatif. Yang keempat, pengaruh masalah terhadap kesejahteraan, pendidikan, dan atau kualitas hidup. Keterbatasan ini berdampak pada ketidakcukupan kemandirian ekonomi dan minimnya kontribusi mereka untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Padahal peningkatan ekonomi keluarga dapat mendukung pendidikan anak-anak dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Yang kelima, relevansi dengan bidang PNFI dan PLS. Program ini sangat relevan dengan pendidikan non-formal dan informal atau PNFI serta pemberdayaan masyarakat atau PLS. PNFI berfokus pada peningkatan keterampilan dan pengetahuan di luar pendidikan formal, sementara pendidikan luar sekolah bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar lebih mandiri dan sejahtera. Pelatihan kewirausahaan digital ini memberikan keterampilan praktis yang dibutuhkan ibu-ibu PKK untuk mengembangkan usaha mikro mereka. Yang keenam, data kuantitatif yang mendukung latar belakang. Rentang usia ibu-ibu PKK antara 25 hingga 55 tahun dengan kelompok usia terbesar adalah 35 sampai 45 tahun. Mayoritas peserta memiliki latar belakang pendidikan menengah atas atau SMA dan pendidikan menengah kejurusan atau SMK. Sementara 30% lainnya berpendidikan hingga sekolah dasar dan sekolah menengah pertama SMP.
Besaran pendapatan keluarga sekitar 1.500.000 hingga 4 juta per bulan. Yang ketujuh, aspek yang diyakini akan meningkat jika kegiatan dilakukan. Yang pertama ada faktor ekonomi, peningkatan pendapatan keluarga melalui pengembangan usaha mikro. Yang kedua, pendidikan, peningkatan keterampilan dan pengetahuan dalam kewirausahaan digital. Yang ketiga, sosial, peningkatan partisipasi aktif dalam kegiatan komunitas dan pemberdayaan perempuan. Dan yang terakhir, kepercayaan diri, meningkatnya rasa percaya diri dalam menjalankan usaha dan mengembangkan potensi diri. Yang 1.2 yaitu perumusan masalah. Prioritas program ini adalah mengatasi kekurangnya keterampilan kewirausahaan digital pada ibu-ibu PKK, rendahnya motivasi dan rasa percaya diri. Tujuannya adalah mendorong usaha sendiri yang berkelanjutan. Masalah ini sesuai dengan prinsip PNFI karena fleksibel, kontekstual, dan memberdayakan masyarakat melalui keterampilan yang relevan. 1.3 Tujuan. Setelah program, ibu-ibu PKK diharapkan memiliki peningkatan keterampilan kewirausahaan digital, motivasi, dan rasa percaya diri dalam berbisnis, selaras dengan peningkatan pendapatan keluarga dan kemandirian ekonomi. Program ini juga sejalan dengan tujuan pendidikan luar sekolah dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat untuk kualitas hidup yang lebih baik serta menciptakan kewirausahaan yang inovatif dan berkelanjutan. 1.4 Manfaat program. Ibu-ibu PKK akan merasakan peningkatan keterampilan kewirausahaan digital, manajemen keuangan, dan pemasaran online, serta akses teknologi yang meningkatkan kualitas hidup. Program ini meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat, membentuk komunitas belajar, dan dapat diaplikasikan di tempat lain. Yang C, kaitan dengan mata kuliah teknologi pembelajaran dan PNFI. Yang pertama, latar belakang kewirausahaan penting dalam perekonomian maupun potensi mahasiswa belum optimal karena kurangnya keterampilan dan akses informasi, terutama dalam manajemen digital. Program ini bertujuan memberdayakan mahasiswa dengan pengetahuan praktis dan inovatif. Yang kedua, perumusan masalah. Program ini berfokus pada cara memberikan keterampilan kewirausahaan yang sesuai perkembangan teknologi, peningkatan termotivasi mahasiswa, dan mendorong terbentuknya usaha mandiri yang berkelanjutan. Yang ketiga, tujuan. Program ini bertujuan memberikan keterampilan kewirausahaan, menumbuhkan pemahaman teknologi digital dalam bisnis, meningkatkan motivasi dan menginspirasi pencapaian usaha baru. Yang keempat, tujuan yang diharapkan. Lahirnya wirausahawan muda dengan keterampilan praktis, tersusun rencana bisnis, muncul produk inovatif berbasis teknologi, meningkatkan pendapatan mahasiswa atau ibu-ibu PKK, dan terbentuk jaring usaha kolaboratif. Dan yang 5 terakhir, manfaat program. Dalam program ini memberikan pengembangan keterampilan praktis, peningkatan kepercayaan diri, peluang usaha, dan penguatan jiwa kepemimpinan serta inovasi. Yang D, jelaskan peran motivasi dalam proses pembelajaran. Motivasi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian prestasi karena menjadi pendorong utama bagi individu untuk berusaha dan mencapai tujuan. Motivasi untuk belajar sekedar menyampaikan materi tetapi menjadi fondasi karena membantu peserta untuk mengembangkan minat dan kemampuan belajar secara mandiri. Bagi peserta PNFI yang memiliki latar belakang beragam, inovasi sangat penting karena dapat membantu mereka mengatasi berbagai hambatan dan tantangan dalam belajar, serta meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian mereka. Dengan demikian, motivasi belajar kunci keberhasilan dalam pembelajaran PNFI yang menekankan pada pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.